اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya, banyak yang kayak gitu. Ya, saudara saksi, saudara sudah menontonnya sebelum di BAP. Saat di BAP di Barreskrim tadi diberikan video untuk ditonton ulang atau bagaimana oleh penyidik? Ya. Ya. Kemudian tadi langsung diberi transkrip. Ya. Apakah itu muncul dari karangan redaksi saudara atau sudah ada kemudian saudara tinggal ngecek gitu? Saya tinggal ngecek. Tinggal ngecek ya, udah disiapin semua ya. Izin yang mulia untuk mendengar azan. Tapi ya? Kontaknya emang belum aktif. Ya. Dan kalau itu kami lanjutkan. Saudara, tadi kalau bicara kebencian, apa yang masuk kategori kebencian di dalam konteks yang saudara jadi saksi tadi waktu ambil keterangan? Boleh. Jadi yang mulia kami silakan ke rekan kami. Terus. Terima kasih Yang Mulia telah melanjutkan sidang ini. Baik, untuk saudara saksi mohon dijelaskan sekali lagi tugas saudara sebagai wakil ya, Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta. Khatib Suriah PWNU DKI. Itu tugasnya apa, saudara? Saya mencatat gagasan-gagasan hasil musyawarah para kiai yang ada di jajaran Suriah PWNU DKI Jakarta. Gagasan Hasil apa pemikiran para pemikiran. Apakah Anda juga bisa memberikan masukan-masukan kepada para ulama-ulama pengurus di PWNU? Kalau masukan bukan, tapi
Baik, saudara saksi kenal di mana dengan saudara pelapor Abdul Qadir ini? Abdul Qadir itu adalah orang Ansor. Jadi saya kenal dia dengan Ansor bagian dari NU. Kemudian apa keterkaitan PWNU yang memang sekupnya regional DKI dengan hubungannya LBH pusat Ansor? Karena ini kan jenjangnya dari DKI, kemudian saudara saksi bisa menjadi saksi pelapor untuk ketua LBH GP Ansor Abdul Qadir. Ya, saya ikut dan itu hal yang biasa karena NU itu luar biasa. Di dalamnya ada Ansor, ada Muslim, ada Fatayah, ada Jamiah, Torikoh, Muqtabar, Nahdliyah dan lain sebagainya. Baik, saudara saksi, apakah Anda menjadi saksi pelapor dengan mengajukan diri atau memang mendapatkan tugas? Saya diminta. Oh, diminta. Berarti Anda mendapatkan tugas dari PWNU pusat atau PBNU atau memang PWNU atau langsung dari GP Ansornya sendiri? Mungkin Gus Yakut gitu menyuruh Anda? GP Ansor dan restu dari PWNU. GP Ansor pusat. Atas pengetahuan Gus Yakut. Ya. Oh iya. Baik. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda mendapatkan berita dari orang-orang yang satu pun Anda nggak kenal. Itu di mana? Mendapatkan di grup NU atau di grup umum atau di mana tentang daripada pernyataan Gus Nur ini? Itu obrolan apa soal video siapa? Wawancara Refli Harun dengan Sudirman itu. Memang waktu itu kan viral, jadi banyak orang membicarakan di berbagai grup, bukan cuma di berbagai grup NU. Nah, kemudian saya melihatnya di channel media. Oke. Anda marah dengan apa yang diucapkan daripada Gus Dur itu di kata-kata yang mana? Saya tersinggung. Ya, ucapan dia terutama menyamakan NU itu sebagai bis tunggal-tunggalan, sudahnya dia Haji Said Akhil Sirot, ada Gus Yakut, ada Abu Janda, kemudian penumpangnya itu mabuk, joget-joget, buka aurat. Siapa yang nggak marah? Kalau kita tahu Indonesia ini bisa tenang, aman itu karena jasa para kiai NU yang memimpin ribuan pesantren dengan santri yang jumlahnya jutaan. Jadi Anda begitu marah ya dengan tersinggung. Kenapa? Apakah Anda marah dengan mungkin marah khusus dalam hal ini saja atau memang dengan orang-orang yang memang membuat kegaduhan, termasuk apakah Anda marah dengan penista agama yang terlibatkan MUI, Ahok? Apakah Anda marah juga ketika itu? Ya pokoknya siapapun yang membuat gaduh di negeri ini dengan tujuan-tujuan negatif, pasti itu bagi saya secara pribadi Jadi marah. Saya Begitu juga mungkin pernyataan Abu Janda yang memang sudah beberapa kali dilaporkan. Apakah Anda punya sikap? saya tidak mau jawab soal itu. Oke, karena Abu Janda di sini ada dalam uraian BAP yang dilakukan, apa yang diucapkan oleh Gus Nur. Untuk itu pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Anda pernyataan GP Ansor sendiri bahwa memberikan gelar kepada Ahok sebagai Sunan Kalijodo, apakah Anda nggak marah? Saya nggak pernah tahu soal itu dan saya nggak mau komentar. Anda tahu bahwa Gus Yakut ini mendukung penista agama, Anda nggak marah? Saya nggak mau jawab soal itu karena itu masih kontroversial. Mungkin di lain waktu kita ngobrol, kita bisa berdebat soal itu. Oke, siap. Saya mau tanyakan selanjutnya, masih ada 24 pertanyaan sebenarnya. Iya benar, karena ini sangat mendasar Pak Hakim. Ini perlu, karena kita perlu kenal juga ujaran-ujaran, ucapan-ucapan daripada yang memang iya. Oke, saya lanjutkan apa yang nggak jauh daripada BAP yang diucapkan oleh Gus Nur. Karena
mungkin berdasarkan dasar ugal-ugalan itu menganggap pernah Kiai Said Agil Siraj mengatakan tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Menurut Anda itu pernyataan beliau itu bagaimana? Pernah, tapi saya akan menjelaskan di lain waktu, bukan sekarang. Yang diperlukan di sini. Nah, mau saya jawab sekarang. Oke, pernah ya. Bagaimana pendapat Anda? Oke. Faktanya menurut Anda bagaimana? Pernah. Dan apa kaitannya dengan urusan ini? Karena memang di sini di BAP disebutkan tentang yaitu ketua umum Kiai Said Agil Siraj yang disebutkan ugal-ugal. Ini kan ada dasarnya, bukan tidak ada dasarnya. Karena kita banyak melihat kontroversi itu. Nah, sehingga perlu kita luruskan. Masih banyak apa yang saya tanyakan. Nah, intinya apa pendapat saudara saksi tentang sekularisme? Oke, pengetahuan Anda tentang pluralisme? Apa yang Anda tahu? Pak Hakim, saya boleh jawab. Apa yang Anda tahu tentang pluralisme? Saya boleh jawab. Iya, makanya ini ruang sidang, bukan ruang diskusi. Ya, makanya tanya yang Anda tahu tentang pluralisme. Saudara jawab aja yang tahu. Jawab aja yang tahu aja. Saya tanya, boleh nggak saya jawab? Gitu. Anda tahu nggak sekularisme? Boleh jawab? Tahu? Bisa disebutkan? Boleh jawab. Satu kalimat cukup. Susah, ini harus mungkin kalau kuliah bisa 2-3 semester. Jawab aja ketahui. Jawab yang diketahui. Sekularisme itu pemikiran rasional. Ada yang radikal, ada yang ekstrim, ada yang netral. Dan di dalam Islam itu pemikiran keagamaan. Ada yang hafiz, artinya ahlul hadis, ada yang ahlul waqf, itu biasa. Nah, yang ahlul waqf inilah yang bersinggungan dengan sekularisme sedikit-sedikit. Sekularisme yang moderat. Gitu. Nah, ini Baik. saya tanggung kalau menjelaskan sedikit begini. Baik. Dengan pluralisme? Dengan pluralisme? Pluralisme, boleh lagi? Pluralisme itu penghargaan terhadap keragaman yang ada dalam masyarakat, baik keragaman suku atau keragaman agama. Oke. Positif. Positif. Pluralisme. Anda katakan pluralisme positif. Positif. Kenapa fatwa MUI tahun 2005 nomor 7 mengharapkan pluralisme? Tanya sama MUI, jangan tanya saya. Berarti Anda mengatakan pluralisme positif. Tanya saya punya penjelasan tersendiri dan pemahaman tersendiri. Oke. Berarti Anda positif ya mendukung pluralisme, liberalisme dan sekularisme begitu. Oh, salah ini. Kan saya menanya mendukung atau tidak? Nah, pendapat positif terhadap Makanya Pak Hakim bilang saya jelaskan. Baik. Di dalam BAP juga Gus Dur menyinggung tentang komunis. Bagaimana yang Anda tahu tentang Gus Dur pernah menggugat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang Marxisme, Leninisme dan komunisme? Apa yang Anda tahu? Faktanya TAP itu masih ada kan? TAP itu masih ada. Ya sudah selesai. Oke. Artinya Anda tahu pernah digugat ya? Tahu atau tidak? Udah itu aja. Gus Dur nggak pernah menggugat. Oke. Kemudian masih dalam kaitan komunisme. Tahun 1965 itu NU bergabung dengan Nasakom, artinya nasionalis, agama dan komunis. Bagaimana pendapat Anda ketika NU bergabung dengan komunis? Itu bagian dari dinamika politik. Ini boleh tak? Pak Ketua Hakim. Saya pikir sudah jawabannya dinamika politik saat Dinamika politik. Oke. Oke, berkaitan dengan PWNU, di sana Anda sebagai di sini dibilang dikatakan bekerja, wakil dan kerja untuk. Apakah bekerja ini dibayar? Digaji. Gimana? Di PWNU digaji. Oh, nggak ada digaji. Oh. Di NU itu nggak ada orang digaji. Itu kerja khidmat untuk. Betul.
Boleh saya tanya kembali, itu untuk operasional daripada kegiatan PWNU yang saya lihat PWNU-nya punya gedung luar biasa, bagus, mewah, itu kira-kira ada dana khusus atau bagaimana? Saya sangat bisa menjawab ini, tapi saya tidak mau menjawab. Justru di sini tempat harus dijawab. Tidak mau menjawab. Tahu? Yang jelas halal dan thayyib. Oh gitu. Oke, saya bertanya kembali. Bagaimana dengan bagian dari orang-orang NU? Saya mau tanya kembali, Ansor bagian dari NU kan? Banong. Begitu juga Banser dari bagian NU? Banser itu di bawah Ansor. Bagaimana yang Anda tahu tentang dangdutan yang dilakukan oleh Banser? Pernah ada itu, cuma sebagian kecil. Bagian kecil. Anda dangdutan? Enggak dong, saya kiai. Oh, nggak dangdutan? Ajar ceramah bagaimana saya. Berarti Anda nggak setuju dengan dangdutan itu oknum? Ya, oknum. Oknum. Berarti bukan bagian daripada GP Ansor, bagian daripada Banser, bukan bagian daripada NU dangdutan. Ansor Banser itu manut apa kata kiai termasuk dalam soal perilaku dan moralitas. Apakah ada sanksi dari PWNU bagi mereka yang? Saya kurang tahu persis, yang jelas kalau ada mereka yang melakukan tindakan di luar garis moralitas yang sudah ditetapkan, itu pasti akan ada sanksi. Bagaimana dengan yang Anda ketahui tentang Banser jaga gereja? Hal biasa, bagian dari persaudaraan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Yang menjaga Banser itu bukan gerejanya, tapi persaudaraannya. Dalam Islam itu tidak dilarang. Di Al-Quran juga ada penghormatan kita terhadap tempat-tempat ibadah orang lain. Anda jaga gereja? Ya, kan Banser saya jajaran kiai, ngapain? Kan saya bertanya, boleh orang bertanya, jaga gereja kan? Apakah Anda tahu Banser dibayar? Nggak tahu, mana ada Banser dibayar. Penjagaan gereja untuk jaga gereja? Oh, nggak tahu. Oke, itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. Cukup ya Pak. Kalau bagi kami bertanya dan memaafkan, kalau orang satu kali, tapi kalau sering ya kita harus juga melakukan tindakan yang membuat orang itu kemudian bisa jelas. Ya lanjut proses kan beliau pernah juga ngomong di dalam wawancara itu juga kan dia pernah dituduhkan itu yang diperkarakan di Surabaya. Sudah beberapa kali. Itu yang membuat tidak pernah dibahas masalah memaafkan. Iya. Itu melawannya. Meja saya dari saudara Sugito bagaimana transaksi ini? Saudara sama atau Kalau melihat karakter beliau kayaknya sudah cukup adalah daripada jumlah orangnya ya. Sohib Iya. Itu minta Izin yang mulia. dihadir. Ada satu permohonan yang mulia. Begini yang mulia,
kami mengajukan permohonan penangguhan sampai hari ini belum ada kejelasan, itu satu. Dan kami butuh komunikasi setidaknya dalam sidang ini dengan terdakwa untuk mendalami beberapa materi pembelaan. Dan pada praktik beberapa kali sidang kita cukup terkendala dengan online ini. Jadi kami memohon sesuai dengan SEMAR itu, hukum asalnya itu adalah dihadirkan terdakwa, dia dampingi penasihat hukum, dan tidak ada uzur untuk menghadirkan itu. Saya minta kami dari tim kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk esok terdakwa dihadirkan, dengan catatan sementara kalau terdakwa tidak bisa dihadirkan, kami melepaskan hak kami untuk mendampingi terdakwa karena sudah terlalu lama kami tidak bisa berkoordinasi. Di Bareskrim pun kami tidak bisa melakukan proses untuk koordinasi terkait perkara. Jadi paling tidak saat sidang terdakwa dihadirkan. Kami mengatakan bahwa tidak ada, sepanjang ada permohonan maksud kami akan teruskan, maka kami akan dampingi untuk bertemu dengan terdakwa utang. Begini, karena terkait kehadiran ini kan kita mencari kebenaran material. Kami juga perlu koordinasi tentang apa yang dihadirkan saksi melalui klien kami saat hadir di persidangan. Jadi kami mohon, tapi kalau tetap kami akan melepaskan dan kami nyatakan walkout pada sidang selanjutnya kalau terdakwa tidak dihadirkan. Demikian. Sebab yang tertulis pun sampai hari ini belum dipertimbangkan permohonan kami. Belum ada jawaban resmi dari majelis terkait permohonan penangguhan penahanan. Semestinya dijawab terlepas apapun itu jawabannya. Karena itu kami mohon untuk terdakwa dihadirkan. Kami mohon permintaan secara tertulis karena kami harus koordinasikan dengan Bareskrim. Baik, kami tidak lanjuti, segera kirim kepada saudara jaksa permohonan. Disikapi ya kami sikapi, tapi kembali lagi kepada Bareskrim kan gitu. Loh, ini kan wewenang jaksa. Ya, artinya kami